Assalamualaikum teman-teman, masih bersama saya Nini Wijayanti. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman mengikuti kegiatan saya hari ini, yaitu mencari rezeki dari dapur. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan orderan lemper dan onde-onde. Tidak banyak, tetapi selalu saya syukuri. Semoga tayangan video ini menjadi inspirasi teman-teman ibu rumah tangga ataupun remaja putri dalam berusaha mencari rezeki dari dapur. Untuk lemper, bahannya terdiri dari 600 beras ketan, cuci bersih, rendam selama 3 jam. Kemudian, kukus beras ketan selama 20 menit. Sementara itu, sambil menunggu ketan, kita masak santannya. 350 ml air dan 1 bungkus santan instan 65 ml. Tambahkan 2 batang serai dan 3 lembar daun salam. Aduk-aduk hingga mendidih. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh garam. Setelah 20 menit kita cek ketan, matikan kompor, aduk-aduk ketan, lalu pindahkan ke dalam santan. Lakukan sampai semua ketan habis. Aduk-aduk kembali agar santan tercampur rata dengan ketan. Kemudian tutup ketan sampai santan meresap pada ketan kurang lebih 15 menit. Kemudian kita masak ketan, masukkan ke dalam dandang, lakukan hingga semua habis. Kukus ketan selama 30 menit. Setelah 30 menit, matikan api. Aduk-aduk kembali ketan, angkat dan pindahkan pada tempat yang sudah disediakan. Sementara itu kita siapkan daun dan bungkus lemper. Karena ini lemper mini, maka bungkusnya saya bagi menjadi 2 ya teman-teman. Kita siapkan juga ayam suwirnya. Resep ayam suwir nanti saya share linknya di description box. Dan ini ayam suwir, ketan yang kita masak tadi siap untuk dicetak. Siapkan juga gunting dan solasinya. Lemper ini saya cetak secara manual teman-teman, dengan menggunakan alat bantu plastik dengan cara dicetak satu persatu seperti ini. Ini sebelumnya papan kerja juga sudah saya bersihkan ya teman-teman. Untuk berat ketan 30 gram dan ayam suwir kurang lebih 12-15 gram. Sesuai dengan keinginan teman-teman, dikira-kira saja sepantasnya sesuai dengan harganya. Ini untuk lemper mini ya teman-teman. Nah, ini kita bungkus dengan daun. Apabila kepanjangan daunnya ya kita potong. Lakukan hingga semua selesai. Kita rapikan menggunakan plastik biar kelihatan rapi. Nah, namanya mini kecil ya. Kemudian timbang lagi, lakukan sampai semua selesai. Begitu seterusnya. Usahakan berat antara ketan dan isi itu proporsional ya teman-teman. Jadi pembeli itu tidak kecewa. Ada kalanya itu antara isi dan ketannya tidak proporsional, ketannya lebih banyak, isinya lebih sedikit. Nah, itu membuat pembeli kecewa. Kalau saya beli lemper seperti itu pastinya kecewa. Makanya untuk menjual kita beri isi yang proporsional. Nah, ini contoh
Setelah dibungkus daun, kita bungkus dengan bungkus plastik lemper yang biasa kita beli di toko bahan kue. Kemudian kita solasi. Nah, seperti ini plastik bungkus lemper saya bagi menjadi 2. Dan ini lemper yang sudah dibungkus daun pisang dan plastik bungkus lemper. Berikutnya cara pembuatan onde-onde yang kulitnya empuk dan anti pecah seperti apa, tonton terus, jangan di skip ya biar tidak gagal paham. 300 gram tepung ketan, wijen secukupnya, isi onde-onde secukupnya, ini seberat 10 gram karena mini. Resep isi onde-onde nanti saya share di description box. 100 gram ubi kukus, haluskan. Kemudian 2 sendok makan maizena, fungsinya untuk melembutkan. Dan 1 sendok makan tepung beras sebagai penyeimbang ubi. Untuk ubi tidak harus madu teman-teman. 200 ml air gula hangat. Nah, di sini tipsnya teman-teman. Bagaimana caranya agar onde-onde kulitnya tidak pecah? Gunakan air gula hangat. Jangan panas. Kalau panas bisa menyebabkan kulitnya pecah. Caranya, timbang gula seberat 80 gram. Kemudian tambahkan air 100 mg. Masak sampai mendidih. Kemudian tambahkan sisa air. Dengan cara disaring ya. Jadi total air ada 200 mg. Kemudian tambahkan ubi, aduk-aduk hingga merata. Kulit onde-onde ini empuk karena ada tambahan bahan ubi. Untuk ubi terserah teman-teman mau ubi jenis apa. Kemudian tambahkan air gula hangat. Ingat ya, hangat, jangan panas. Kalau panas nanti menyebabkan kulitnya pecah. Air gula hangat sedikit demi sedikit. Kita uleni sampai tercampur rata. Setelah siap semua, cetak onde-onde. Timbang kulit onde-onde mini seberat 20 gram, sedangkan isi onde-onde beratnya 10 gram. Nah, ini kita masukkan isi pada kulit, pulun hingga berbentuk bulat. Kemudian letakkan di atas wijen. Lakukan hingga semua selesai. Balur onde-onde di atas wijen. Lakukan hingga semua habis. Onde-onde ini biasa disebut onde-onde mochi teman-teman, karena kulitnya empuk seperti mochi. Kenapa kok bisa empuk? Karena adanya tambahan ubi. Nah, ini onde-ondenya sudah terbalur oleh wijen semua, siap untuk digoreng. Tips menggoreng agar onde-onde kopong. Pada penggorengan pertama, gunakan api besar dengan minyak goreng panas sedang. Masukkan onde-onde. Saat minyak panas sedang inilah onde-onde mengalami proses pengembangan atau kopong.
Setelah 2 menit balik onde-onde agar tidak gosong sebelah sisinya. Saat pembalikan ini pun dia mengalami proses pengembangan. Setelah mengembang baru kita aduk-aduk. Aduk-aduk agar matangnya merata. Terus diaduk-aduk sampai berwarna golden brown seperti ini. Nah, ini sudah golden brown, saatnya untuk diangkat. Nah, mulus-mulus kan teman-teman, tidak ada yang pecah karena menggunakan air gula hangat. Kita tiriskan di atas kertas merang. Ini kertas merang ini bisa menyerap minyak teman-teman, khusus ini. Murah kok harganya, per lembarnya 500. Tapi kalau beli itu langsung satu gulung 20.000, isinya banyak. Nah, ini lemper dan onde-onde siap untuk ditata di atas mika. Sebelumnya kita siapkan mikanya dulu. Ini per bijinya 8.000 teman-teman. Nah, kita tata lemper. Kemudian onde-onde, 1 loyang, 1 mika itu saya kasih harga kemarin 2 loyang berapa ya, 136. Itu sudah termasuk mikanya. 136 berarti berapa? 68 ya. 68 per mika. Nah, kita pasang pita biar kelihatan cantik. Seperti ini. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai tepat waktu. Menunggu pembelinya datang. Orderan kue tampah atau loyang seperti ini selain cocok sebagai hantaran, cocok juga sebagai hidangan acara ulang tahun, syukuran, atau acara lainnya. Seringnya saya mendapat orderan kue-kue mini ini ditata dalam tampah atau mika seperti ini. Menjadi ibu rumah tangga itu minimal harus bisa memasak ya Bunda, minimal memasak untuk keluarga. Kelebihannya kalau pandai memasak kan bisa untuk jualan, bisa menambah perekonomian keluarga, kan lumayan ya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.